Gunung Suling di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, memang memiliki banyak kisah dan legenda yang dikenang oleh penduduk setempat. Nama gunung ini berasal dari seorang ksatria yang terkenal karena kegemarannya yang bermain suling, yaitu Raden Amaruling. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang Nyai Alifah, seorang perawan cantik yang menderita penyakit yang dianggap penyakitnya tidak akan sembuh. Konon setelah berada di Gunung Suling, penyakitnya tiba-tiba sembuh dan dia kembali menjadi cantik. Akhirnya Nyai Alifah memutuskan untuk tinggal di puncak gunung tersebut selamanya. Makam Nyai Alifah diyakini oleh penduduk setempat berada di puncak Gunung Suling, di mana ada sebuah batu bentang yang merupakan puncak tertinggi gunung tersebut. Legenda ini juga menyebutkan bahwa di puncak batu bentang ini, Nyai Alifah dan Raden Amaruling menjaga tempat tersebut. Kisah-kisah seperti ini menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah lokal yang kaya di daerah tersebut. Oke, jadi hari ini hari Minggu tanggal 2 Juni dan gua akan melakukan dan melanjutkan ekspedisi Gunung Bogor yang ke-13 ini. Dan hari ini gue tertuju ke salah satu bukit yang berada di Rumpin juga, dekat dari Gunung Esing dan Gunung Nyuncung. Dan sekarang gue start pendakian itu tadi dari bawah jam 1 pas, dan sekarang baru memulai pendakian, jalan sekitar 3 menit. Tapi di sini gue ketinggalan rombongan nih. Tadi ada yang harus diurus dulu sebentar. Banyak banget jalurnya. Baru di awal perjalanan aja gue udah kepisah sama rombongan yang lain. Jadi hari ini total yang mau naik ke puncak Suling ini sekitar ada 6 orang, 7 orang. Dan yang 3 orang ini warga lokal yang ada di sini. Jadi gue minta anterin buat ke puncak Suling, karena memang puncak Suling ini belum resmi dikelola oleh warga setempat, warga sekitar atau pemerintah. Dan ya gue nggak tahu jalurnya, akhirnya memutuskan untuk minta antar aja lah sama warga sekitar yang ada di sini yang tahu jalurnya buat naik ke puncak Suling ini. Di puncak Suling ini terlalu banyak banget percabangan. Gue masih buat cari yang lain sih nih, belum ketemu. Aduh, tadi di atas ada 2 jalur kiri sama kanan. Dicoba buat cari ke kiri, mereka nggak ada, jalannya cepet banget. Terus akhirnya gue naik ke ambil yang ke kanan, naik ke atas, nggak ketemu juga. Nih gue balik lagi ke tempat yang semula, coba buat cari ke sana, karena pas yang naik ambil ke kanan itu nggak ketemu. Kan gak lucu, baru mulai udah nyasar. Nah, rencana hari ini gue bakal langsung coba buat naik ke 2 puncak sekaligus. Dan ini gue mau ke salah satu puncak dulu, yaitu puncak Suling. Setelah dari puncak Suling, kayaknya gue bakal coba buat lanjut ke salah satu puncak yang di dekat sini juga, yaitu puncak Nyuncung atau Gunung Nyuncung kalau misalkan biasa disebut. Ya, semoga aja nggak hujan, cuaca cerah biar bisa langsung ke 2 puncak sekaligus. Oke, mantap. Ini masih ketinggalan rombongan. Kayaknya mereka nggak ngeliat ke belakang nih. Gue masih coba buat cari rombongan yang lain. Akhirnya ketemu juga nih. Gila, bocah udah duluan, cok. Jauh banget. Gue sampai 2 kali telusuri jalur. Dan ternyata benar ke tempat yang tadi pertama. Ada. Wow. Langsung dikasih nanjak. Jalurnya bener-bener langsung full nanjak, men. Dan udah dipenuhi sama tanaman liar juga nih. Bener-bener udah ketutup. Jadi kalau misalkan mau ke puncak Suling ini, itu terdapat beberapa jalur yang bisa buat tembus langsung ke puncak Suling. Dan gua nggak tahu nih lewat jalur yang mana, karena ikutin warga lokal yang pernah mendaki lewat jalur ini aja sih. Oke, sekarang gue udah di ketinggian sekitar 270
Sepertinya puncak Suling ini ketinggiannya sekitar 400-an. Dan kontur tanahnya licin. Kayaknya kemarin habis hujan. Ditambah tanaman liarnya benar-benar udah nutupin jalur. Wow, ini kayaknya udah lama banget nih, jarang orang kesini. Sampai-sampai petunjuk jalannya juga bingung. Aduh. Ya bisa kalian lihat sendiri, vegetasinya udah lumayan padat banget. Oke, jadi beberapa kali ekspedisi Gunung Bogor itu gua udah sering melalui yang namanya itu bukit yang benar-benar udah ketutup banget jalurnya dan harus meraba lagi, ditambah kita harus buka kembali jalur lagi. Ya seperti di sebelumnya ada Gunung Laya, terus Gunung Esing, terus kemarin di puncak Gunung Kapur, dan sekarang di puncak Suling sama seperti ini. Jadi vegetasinya udah ketutupan sama tanaman liar, dan alhasil kita harus mencari jalur kembali sampai-sampai kita harus menerabas jalur yang udah ketutup sama tanaman liar. Suling gimana? Gue ke jalur ya. Mantap, capek gue, sumpah, udah nyasar lagi. Baru pertama nanjak udah langsung nyasar. Baru 5 menit gue naik, gila. Udah disasarin gue. Gila, hantu apakah yang ada di mari? Joy, tadi habis aja nih. Iya, gitu. Biar kenapa aja? Ya udah, tradisinya kayak gitu. Kalau misalkan mau kesini. Jadi tradisi di puncak Suling, kalau misalnya kita mau naik ke puncak, kita harus azan dulu ya. Ya, kalau misalkan bisa dibilang, kita minta izin sama yang ada di sini ya, buat naik ke puncak Suling. Sip. Oke, mantap. Di pendakian kali ini kita akan diantar oleh salah satu warga lokal yang sudah pernah ke puncak Suling. Cerita awal perjalanan ini sudah ada yang lucu. Ya, baru mulai pendakian, gua dan Encun sudah salah dalam mengambil jalur. Karena memang sebelumnya gua masih mempersiapkan alat-alat untuk membuat konten. Setelah peralatan sudah siap, ternyata mereka sudah menghilang dari pandangan kita. Alhasil gua dan Encun pun bingung harus melangkah ke jalur benar yang mana. Dikarenakan di puncak Suling ini lumayan sangat banyak percabangan yang membuat kita bingung. Akhirnya setelah 20 menit mencari rombongan yang lain, alhamdulillah kita pun bertemu kembali dengan Ki Joy dan Denny yang turun lagi untuk menjemput gua dan Encun. Oh iya, di pendakian kali ini kita bareng lagi sama Bang Ki Joy yang pernah mengantar kita ke puncak Esing. Dan kali ini Bang Ki Joy pun mengantar kita kembali untuk ke puncak Suling bersama dua kerabatnya. Yoi, mantap banget sih puncak Suling, asli. Ya, ini kemiringannya bisa sampai sekitar 80 derajatan. Ya kalau misalkan bisa dibilang itu mirip-mirip kayak di puncak Laya. Jadi kalau misalkan dari kontur tanahnya itu treknya didominasi oleh tanah. Terus mungkin kemarinnya bekas hujan jadi lumayan cukup licin. Kalau misalkan tanjakan di sini hampir mirip kayak di puncak Laya. Kemiringannya nyaris sampai 80 derajat. Jadi kita nanjak benar-benar langsung nanjak, dan ya seperti ini. Lumayan cukup licin. Langsung nanjak ke atas punggungan bukit. Oke, mantap, ini baru di pertengahan perjalanan. Gue bakal lanjut lagi deh. Ini gue udah di ketinggian sekitar 350 meter. Mungkin sekitar 70 meter lagi bisa sampai di puncak. Dan di sini vegetasinya mantap banget. Ya, bisa kalian lihat sendiri pohon yang ada di depan. Wow, keren banget. Jadi semakin di atas itu treknya makin rapet. Dan tanahnya juga tanah gempur ya. Jadi lumayan cukup licin. Ya, hampir mirip seperti di puncak Laya kalau tanjakannya. Ini gue udah di berada punggungan dari puncak Suling. Ya, bisa kalian lihat ini di bawahnya langsung jurang seperti ini. Nah, tadi nih gue naik seperti ini. Jadi kemiringan itu hampir sampai 80 derajat. Dan kita harus melipir ke area jurang yang lumayan terjal ini untuk bisa sampai ke puncak Suling. Wow, mantap banget. Permisi, assalamualaikum. Sampai Joy. Sampai. Tinggal aja tuh situ. Apa tuh? Ajan. Oh, ajan dulu. Ya. Puncaknya di mana aja?
belakang. Yang sana apa yang sana? Kalau di sini apa aja? Nih yang lebih tahu. Kalau di sini apa Bang? Sama aja puncak. Sama puncak. Kalau puncak tertingginya di mana? Ini cuma. Oh ini. Cuman gimana tuh naiknya coba? Waktu itu sih gue lihat di YouTube dia naiknya ngejepit ke tengah Iya, baru naik ke atas. iya. Tuh di situ aja dulu. Ajan dulu ya. Kalau misalkan ke sana? Kemana? Kalau itu ke sana? Nama tempat rehat doang. Oh, untuk camping lah ya. Oke, jadi sekarang gue udah sampai di puncak Suling dengan ketinggian sekitar 420 meter. Dan sebetulnya yang lagi gue dudukin ini puncak tertingginya. Cuma banyak yang bisa naik sampai ke batu yang di atas ini. Kayaknya nanti gue bakal coba buat naik ke atas. Mungkin di sini istirahat dulu karena baru sampai. Ya, estimasi dari bawah buat sampai ke puncak Suling ini tadi gue menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. 1,5 jam itu karena ya satu, kita harus menerabas jalur, terus nyari jalur juga, dan ya tanjakannya kemiringan itu nyari sampai 90 derajat, bener-bener langsung nanjak dari bawah itu ya, seperti di puncak Laya lah. Oke, mantap. Mungkin di sini sekitar 5 menit istirahat dulu, habis itu langsung nanjak ke batunya. Joy, kenapa di puncak Suling ini selalu dikaitkan dengan hal mistis? Kira-kira apa yang lo tahu dari kisah puncak Suling ini? Sama mirip sih kayak yang udah diberitain di sosmed itu. Emang ceritanya kayak gitu, reliefnya. Nah Joy, kalau misalkan kita mau naik ke batu yang ada di sana, itu kita harus ajan dulu ya? Ajan. Nah itu biar kenapa Joy? Ya kita menghargai semuanya aja. Yang ada di sini ya? Iya. Minta izin juga sekalian. Ya yang kita nggak lihat, yang kita lihat juga. Intinya itu awal buat kita masuk lah. Biar semuanya datang selamat, balik udah selamat. Kita nggak bisa ngeremehin juga meskipun bukit. Iya benar itu. Ya kan semua ada penunggunya. Iya benar. Pun udah dikasih tahu dari bawah, emang nyaraninnya kayak gitu. Penduduk udah bilang suruh ajan dulu gitu. Oke, mantap Joy ya. Gue muncul dari bawah dan ya ini kita udah di punggungan. Space-nya cuma berapa nih? Sekitar 0,5 meter ya. Jadi lumayan cukup sempit space-nya. Dan di sebelah kirinya langsung ke jurang, dan di sebelah kanannya tadi trek yang gue laluin. Ya treknya seperti ini. Hampir seperti jurang juga. Dan ini nanti puncak Bentang ya. Batu Bentang. Nanti akan coba ke sana kayaknya gue. Di sebelah kiri juga bisa buat ke atas ya, katanya di atas ini space lahannya itu lebih luas, kayaknya bisa buat camping yang untuk ziarah. Di sini itu kebanyakan orang yang ziarah, jadi jarang kalau misalkan untuk pendaki yang naik ke puncak Suling ini. Ini gue coba buat naik ke punggungan yang lebih ke atasnya lagi. Jadi di puncak Suling ini kita nggak bisa camping karena lahan untuk mendirikan tendanya itu ya nggak cukup, nggak muat ya. Space-nya itu sekitar 1 meter aja, dan di sebelah kiri kanan itu langsung jurang. Di sini vegetasi lumayan cukup padat. Ya view-nya cuma kelihatan seperti ini, celah-celah dari pohon-pohonan. Mantap, kayaknya bakal balik lagi dan coba buat naik ke puncak Batu Bentang. Ajan, Le. Allahu Akbar. La ilaha. Yuk naik. Yuk. Jadi ini ketika kita buat coba naik ke puncak Batu Bentang. Jadi harus melipir masuk ke dalam ini, batu yang belas seperti ini. Dan ya, 2 orang sudah sampai di puncaknya. Ini Kijoy lagi mencoba buat naik ke puncak Batu Bentang. Sini, kaki sini. Muat gak Joy? Oh, kaki ke sini. Tutor dong. Iya. Oke, terus Sini kalau nggak salah. kita udah sampai di puncak apa nih? Batu Bentang ya? Bentang. Puncak Batu Bentang.
Oke, jadi di puncak Batu Bentang ini ketinggiannya itu sekitar 410. Nah, estimasi tadi dari bawah itu buat sampai ke puncak Suling ini tadi gue memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dan diantar sama Rifdal, Bang Rifdal, temennya Kijoy juga. Oke, mantap sih puncak Suling. Ini kalau misalkan dikelola dan dirapihin lagi kayaknya ini bakal jadi objek wisata yang mantep banget. Tapi sayangnya di sini masih dikeramatkan puncak Suling ini oleh warga sekitar. Dan ini di puncak dari Batu Bentang. Pemandangannya Masya Allah mantap banget. Di sana Gunung Nyuncung. Jadi rencana hari ini kan mau ke 2 puncak sekaligus, ke Gunung Nyuncung dari puncak Suling ini. Ya nanti kalau misalkan waktunya memungkinkan, kayaknya gue bakal eksplor ke puncak Nyuncung ini. Dan di sini lumayan cukup ngeri ya. Batunya dia langsung ke jurang. Jadi di sini terdapat 3 batu. Ini batu yang pertama, batu yang kedua, dan yang ketiga di sebelah sana. Naik ke sini pun gak terlalu gampang ya. Jadi lumayan cukup sulit buat bisa sampai di puncak Batu Bentang ini. Ya, ini langsung ke jurang men. Jadi kalau misalkan kalian mau coba buat naik ke atas ini ya harus lebih hati-hati lah. Dan tentu pasti kalau misalkan mau ke puncak Suling, kalian harus pakai guide dari warga lokal yang ada di sini. Karena memang jalurnya itu nggak terlalu jelas dan petunjuknya juga emang nggak ada sih. Karena memang belum dibuka resmi. Setelah perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami pun tiba di puncak Gunung Suling. Perjalanan untuk sampai ke puncak Suling memang sangatlah menantang, mengingat gunung ini memang belum dikelola secara aktif yang membuat kami kesulitan untuk mencari jalur dan menerabas jalur. Dengan hutan yang begitu padat dan kontur jalur yang berubah-ubah, sampai akhirnya kami pun tiba di puncak Gunung Suling. Setelah mengeksplor keberadaan yang ada di atas puncak, kami pun bersiap untuk menuju ke puncak tertinggi yaitu puncak Batu Bentang. Tetapi di sini kita harus azan terlebih dahulu. Menurut Bang Kijoy dan Rifdal, jika kita ingin naik ke puncak batu tersebut, hendaklah kita harus mengumandangkan azan agar kita diberikan keselamatan dan direstui untuk mencapai puncak Batu Bentang tersebut. Mencapai batunya pun kita harus penuh ekstra hati-hati, mengingat tidak adanya alat bantuan untuk bisa sampai ke atas, dan akhirnya kami pun menyelip melalui celah batu tersebut. Inilah puncak Suling dengan ketinggian 430 mdpl. Oke, sekarang udah jam 5 dan akhirnya gue memutuskan buat turun lagi ke bawah. Oke, tadi ada sedikit tragedi, jadi kayaknya gue nggak bisa lanjut buat ke puncak Nyuncung. Nah, drone gue itu tadi dia nyangkut ke salah satu pohon dan kita untuk mencari-cari, alhasil ya nggak ketemu, nggak dapet. Nyari-nyari 1 jam. Wah, itu benar-benar aneh banget sih. Jadi drone-nya itu nggak mau buat nyamperin ke gua buat pulang gitu. Dan baru diterbangin juga drone-nya itu dia malah ngelipir ke kanan terus. Super aneh dah. Biasanya juga nggak pernah kayak gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Ya, paling mungkin nanti next bakal explore ke Gunung Nyuncung buat lanjut ke ekspedisi Gunung Bogor selanjutnya. Dan kalau misalkan kita turun dari puncak Suling ini agak ngeri ya kalau misalkan turun. Jadi lumayan cukup licin. Aman, brother. Dan tadi bener-bener aneh banget gitu kan, sampai-sampai drone-nya itu nggak mau dikendaliin, malah ngambil ke arah kanan terus. Padahal itu drone baik-baik aja gitu kondisinya. Cuma ya, dan alhasil akhirnya nabrak ke salah satu pohon sampai nggak ketemu. Tadi gue udah coba buat cari sama yang lain juga drone-nya, nggak ketemu karena memang di atas vegetasinya lumayan cukup lebat. Setelah kejadian dari situ, gue langsung udah nggak fokus lagi, nggak terkendali lagi buat bikin konten. Jadi ya udahlah, turun aja gitu kan, nggak ketemu, mau gimana lagi. Mungkin nanti kalau ada rezeki kita beli lagi. Itu bener-bener aneh men. Yang penting ekspedisi Gunung Bogor yang ke-13 kali ini, puncak Suling, itu udah terselesaikan. Nah, rekomendasi kalau misalkan kalian mau ke sini itu lebih baik pakai guide atau jasa antar dari warga sekitar.
biar kalian bisa sampai ke atas puncak. Kalau misalkan sendiri pasti kalian akan bingung karena di sini banyak banget percabangan jalur. Dan ya seperti awal yang tadi, gue punya nyasar. Dan kalau misalkan kalian mau ke Puncak Suling ini, kalian bisa tulis aja di Google Maps, itu Puncak Suling. Nah nanti kalau misalkan kalian udah dikit lagi sampai ke Puncak Sulingnya, coba aja buat nanya-nanya sama warga yang ada di sana, buat ke Puncak Suling. Mungkin nanti warga sekitar di sini bisa nunjukin buat sampai ke Puncak Sulingnya. Oke, mantap, ini gue udah sampai di pemukiman warga. Jadi tadi estimasi buat nanjaknya itu sekitar 1,5 jam. Dan kalau misalkan untuk turun, gue cuma menempuh waktu sekitar 30 menitan. Oke, sampai bertemu lagi nanti di ekspedisi Gunung Bogor selanjutnya. Kayaknya minggu depan gue bakal coba buat eksplor ke Puncak Nyuncung. Karena hari ini nggak jadi, ada sebuah tragedi yang nggak kita tahu kan. Mungkin minggu depan kayaknya gue bakal eksplor ke Puncak Nyuncung. Nice, sampai bertemu di ekspedisi Gunung Bogor selanjutnya. Puncak Suling sudah terselesaikan. Terima kasih untuk Bang Kijoy dan Bang Rifdal yang telah mengantar kami untuk melancarkan ekspedisi Gunung Bogor kali ini. Sungguh perjalanan kali ini adalah perjalanan yang sangat seru dan menegangkan. Di Puncak Suling ini saya menyimpan sebuah kenangan yang mungkin tak akan saya lupakan, yaitu ketika drone saya tak terkendali dan hilang arah tak menentu di puncak Batu Bentang tersebut. Walaupun kejadian itu sangatlah aneh, tetapi saya mencoba untuk mengikhlaskan drone saya yang selama ini telah menemani perjalanan ekspedisi Gunung Bogor. Terima kasih drone, engkau telah menemani perjalanan kami sampai sejauh ini. Inilah ekspedisi Gunung Bogor bagian 13 dari Puncak Suling.